Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Nisma Hasina. Oke, pada kali ini aku akan menjelaskan tentang permission eh, permission pada Linux. Oke, jadi permission atau izin akses ke suatu file atau folder yaitu adalah permission izin akses adalah hak yang diberikan kepada pengguna atau user untuk mengakses, mengubah, dan mengeksekusi file dan direktori dalam sistem operasi Linux yang akan kita gunakan nanti. Nah, kemudian jadi permission ini adalah izin sebuah izin akses yang mana misalkan aku ingin memasuki ruangan A. Nah, aku user saya itu diberikan izin aksesnya untuk apa? Apakah untuk mengakses, apakah untuk mengubah, ataukah untuk mengeksekusi atau semuanya bisa kita dapat izin aksesnya? Seperti itu. Itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya kita di kehidupan, di dalam sistem operasi, misalkan seperti itu, ya, dia dalam user itu pasti dia itu diizinkan untuk apa saja sih dalam file ini, dalam folder ini, dia bisa ngapain aja sih. Nah, itu izinnya. Jadi kalau misalkan masuk kita sebagai user masuk ke dalam file untuk mengubah, tapi permissionnya kita mendapatkan permissionnya hanya untuk mengakses saja, berarti kita tidak dapat mengubah permissionnya. Oke, jadi, nah seperti itu guys. Nah kemudian ada tiga jenis hak akses. Tiga jenis hak akses. Nah, ada terdiri dari tiga jenis hak akses utama, yaitu ketika seseorang itu mengakses hanya bisa untuk read, yaitu hanya hak untuk membaca isi file atau melihat isi file. Kemudian yang kedua ada hak write, yang mana hak write ini hanya untuk mengubah isi file atau menambah atau menghapus file dalam direktori. Nah, kemudian ada juga hak execute, yang mana execute ini memiliki hak untuk mengeksekusi file jika file itu atau program atau scriptnya itu mengeksekusi file atau mengakses direktori. Nah, seperti itu. Yang mana tiga jenis hak ini akan ditandai dengan eh, tiga tanda. Misalkan hak akses read. Nah, dia ditandai dengan huruf R. Hak akses write. Nah, dia akan ditandai dengan W. Hak akses execute. Nah, dia akan ditandai dengan X. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan tiga-tiganya itu diberi hak akses, maka eh, tanda yang akan digunakan dalam Linux itu, dia akan muncul ada R, ada W-nya juga, dan ada X. Nah, kemudian ada tiga kategori pengguna permission yang diberikan kepada tiga kategori. Nah, ada tiga. Yang pertama itu adalah owner, yaitu pemilik file. Ada juga group, yaitu grup pengguna yang memiliki file. Dan kemudian ada others, yaitu pengguna lain di luar owner dan group.
Seperti itu. Nanti akan kita jelaskan sembari berjalannya studi kasus dan lain sebagainya yang akan dijelaskan di dalam sini. Oke, kita masuk ke dalam studi kasus. Nah, kita akan membuat satu file dan satu directory. Touch. Kita misalkan touch membuat file terlebih dahulu dengan menggunakan command touch. Filenya file 1 misal dan enter. Kemudian buat folder kan, dir folder 1. Oke, enter. Nah, kemudian kita akan membuat user. Buat user ya guys. Jadi kita akan membuat user seperti yang sudah dijelaskan kemarin-kemarin. Membuat user dengan cara menggunakan user add usernya misalkan user 1. Oh, sudah ada user 1. Oke, kita menggunakan karena user add sudah pernah user 1 bisa pernah dibuat, jadi saya ingin menggunakannya dengan P1. Oh, sorry. Kita menggunakan add user. Misalkan P2 deh. Kita masukkan password dan lain sebagainya. Kemudian buat lagi satu user. P3. Jadi yang akan kita gunakan adalah P2 dan P3 ya guys. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat 2 grup ya guys. Oh, grup nanti aja. Nah, kemudian kita coba menggunakan grup saja ya guys. Menggunakan grup add grup misalkan. Kemudian grup add ada grup B. Nah guys, setelah itu coba kita ls min l untuk melihat apakah user-usernya itu file dan foldernya apakah sudah terbuat. Nah ini kan udah terbuat ya guys, ini file dan foldernya udah terbuat, tapi ownership-nya di sini ada ini ownership-nya, ini tanda ownership-nya root dan ini yang root ini adalah tanda ke ownership-nya sebuah file dan folder. Nah, di sini kita akan studi kasusnya kita akan mengubah ownership file dan folder ini dengan menggunakan user dan group. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu dengan menggunakan ch own usernya kan P2 ya. Kemudian titik 2, nah nama grupnya adalah grup A, kemudian nama filenya. Karena kita filenya file 1, jadi kita enter. Kemudian ls min l apakah dia terubah? Nah, sudah terubah guys, jadi seperti itu. Nah, coba gimana yang di foldernya? Nah, di foldernya juga sama caranya. Chown, kemudian
nama usernya P3.2, kemudian nama grup. Grupnya grup B. Kemudian nama foldernya apa? Folder 1. Enter. ls min l. Melihat apakah sudah terubah apa belum. Nah, di sini sudah terubah. Folder 1 memiliki keownershipan yaitu P3 dan grup B. Seperti itu. Nah, coba kita akan melakukan pengujian pada file A. Sorry. Nah, kita akan melakukan pengujian pada file A. Sebentar, ls-l dulu. Kita melakukan pengujian pada file A. Coba kita masuk ke usernya. Usernya itu adalah P2. P2. Nah, ini sudah masuk di P2. Apakah di sini ada file yang bertambah file 1? Nah, di sini ada file 1. Berarti dia benar-benar sudah terpindahkan ownership-nya. Kemudian eh, kita masuk lagi ke punya P3 misalkan password. Oke. Nah, masuknya itu ls s pada folder 1. Nah, ternyata ada folder 1 di sini. Oke. Seperti itu. Oke, kita kemudian ada yang namanya kita akan mengubah permission-nya. Kalau yang tadi itu kita mengubah ownership-nya, kepemilikannya, nah sekarang kita akan mencoba untuk mengubah permission-nya yang tadinya itu. Nah, perlu diketahui dulu bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu. Jadi di sini change permission itu kita akan membahas file terlebih dahulu, change permission dalam file. Nah, apa sih maksudnya change permission itu ranahnya ada di sini guys, ada di sini nih. Bukan ranahnya si ini, si root ini nih ke bawah. Ini bukan ranahnya dia. Nah, kalau misalkan change permission itu ranahnya ada di sebelah sini nih. Nah, di sini tuh kode-kode guys. Maksudnya kode apa? Nah, kalau misalkan file itu ditandai dengan eh ciri-ciri ditandai dengan awalannya min. Kalau misalkan depannya min berarti dia itu adalah sebuah file. Nah, kemudian R ini RW min. Nah, RW min ini apa? Dia berarti permissionnya itu dia bisa div dalam file ini. Si P2 dan grup A ini dia bisa mengakses mendapat hak akses untuk eh, membaca dan oh, berarti dia dalam user ini, user P2 ini dia mendapatkan hak permissionnya. Hak permissionnya adalah R dan W, yang mana R dan W itu adalah read dan write. Sedangkan X dia user ini dia tidak mendapatkan permission untuk X. Nah kemudian eh, tiga 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 angka kemudian atau tiga loncatan kemudian ini ranahnya adalah grup. Maksudnya definisian permission dari grup. Jadi si grup A ini dia hanya mendapatkan permission untuk membacanya saja, tidak bisa tidak bisa write dan tidak bisa execute. Nah, kemudian tiga tiga ranah lagi, tiga
angka atau 3 karakter ke depannya, ini adalah ranahnya other. Jadi siapapun selain user dan grup yang sudah terdaftar di sini, dalam artian P3 ini, dia termasuk other dan grup B ini termasuk other. Pokoknya selain di P2 dan grup A ini dia termasuknya other. Nah, kalau misalkan si other ini ingin mengakses file, nah dia akan mendapatkan permissionnya hanya bisa membacanya saja, tidak bisa untuk write atau menulisnya, tidak bisa juga dengan execute seperti itu. Nah, sekarang nah kemudian dalam folder folder pun sama sama halnya dengan file. Bedanya dia di depannya itu ditandai dengan huruf D, yang mana D ini menandakan bahwa dia ini adalah directory atau folder, hanya definisian awal saja. Nah, sedangkan permission-permission ke belakangnya ini sama, yang mana R itu dalam P3 ini dia mendapatkan permission RWX yang berarti dia bisa membaca, dia bisa menulisnya dan bisa mengeksekusinya. Nah, di grup B ini dia mendapatkan hak akses membaca dan mengeksekutnya dan kemudian other-nya pun sama, hanya dapat mendapatkan akses untuk membaca dan mengeksekusinya. Nah, kemudian kita akan mengubah permission ini sesuka hati kita. Ingin seperti apa? Misalkan kita akan mencoba mengubahnya. Kita menggunakan chmod. Nah, sebelum itu kita akan mengubah dalam RWX ini dia ada ininya ya guys, kayak dalam mengubahnya ada sedikit tanda lagi untuk di dalam masukkan konfigurasinya nanti. Nah, jadi dalam hal ini sebelum kita ke konfigurasi kita harus mengetahui ketentuan menggunakan karakter. Di sini kita kan mengubah owner permission dengan menggunakan karakter. Nah, dengan menggunakan karakter untuk ininya di konfigurasinya. Jadi misalkan kita ingin yang tadinya ini adalah kita akan mengubah file terlebih dahulu ya guys. Kita akan mengubah file terlebih dahulu. Nah, ini kita akan mengubah file terlebih dahulu untuk yang di user RW min ini adalah yang punyanya si user P2. Kita akan mengubahnya terlebih dahulu. Itu dulu terlebih dahulu menjadi RWX. Kita akan menambahkan eh kita menambahkan permission execute pada user. Caranya seperti apa? Caranya itu pertama masukkan dulu eh oleh siapa dia akan diberikan izin akses. Misalkan user. User itu menggunakan karakternya U, berarti U nanti tambah W karena kita akan menambahkan permission eh, kita akan menambahkan X karena kita akan menambahkan permission dengan X atau execute. Jadi bisa diakses, bisa dieksekusi. Jadi nanti si user ini yang tadinya tidak bisa dieksekusi, kalau misalkan kita merubah untuk bisa memberikan akses execute, kita akan menggunakan eh, konfigurasi seperti ini. Jadi user itu lambangnya U tambah karena kita ingin mengexecute jadi kita X. Kemudian nama filenya. Filenya file 1. Kemudian ls min ld. Nah, jadi yang tadinya itu adalah
RW min, sekarang dia RW X. Ini hanya untuk P2-nya saja. Ya, misalkan kita ingin ke grupnya juga, grupnya ingin eh, mendapatkan izin W misalkan grupnya. Jadi kita cuma mengubah chmod W, oh salah, grup jadi sorry, G, sorry, gimana sih? G min W nama filenya file 1 ls min l sebentar ya, coba ulang ya guys. Chmod G min G min W yang ada di file 1 ls min l. Nah guys, jadi sorry tadi lumayan ke skip. Jadi cara untuk menambahkan apa permission group yang ada di file ini untuk bisa dibaca atau di write itu dengan menggunakan eh, komen chmod g plus w terus kemudian file 1. Nah kemudian di dalam folder pun sama, kita menggunakan chmod g, misalkan user ya, u plus user, kita akan mengubah permission user untuk bisa di eh, sebentar ini apa yang belum tuh oh sudah semua ya, jadi yaudah kita g saja, g plus w kemudian file 1 folder ya guys, folder 1 kemudian ls min l folder 1, sorry guys, ls min l aja deh biar kelihatan semua. Nah dia terubah nih guys, permissionnya terubah. Nah seperti itu guys pokoknya. Kemudian kita akan mencoba untuk mengubahnya ke menggunakan angka ya. Nah kemudian nah kemudian kita akan mengubahnya dengan menggunakan angka. Nah, ketentuannya itu adalah execute itu berarti 1, write itu 2, read itu 4. Sedangkan full access itu 7, read dan read dan write itu 6, dan read dan execute itu adalah 5 ya, guys. Kenapa 5? Karena read dan execute itu adalah gabungan dari 4 ditambah 1 menjadi 5. Seperti itu. Jadi, kita akan cobanya. Chmod, misalkan kita ingin mengubahnya. Jadi kita ingin apa? Misalkan di file ya, di file kita ingin menggunakan. Jadi lebih singkatnya sih menggunakan angka ya guys, karena dia sudah lumayan diringkas lah. Jadi misalkan kita ingin 6, 6 angka 6 pertama ini dia angka 6 pertama ini dia untuk user, sedangkan angka yang kedua ini 6 itu yang berarti read dan write dan untuk user. Kemudian misalkan full access itu 7 itu untuk grup. Kemudian untuk othernya kita menggunakan 5 misalkan read dan execute 6, 7, 5. Oke, kita kemudian ada di
file 1. Nah, ls min l. Nah, maka dia seperti ini. Sesuai dengan apa yang tadi kita minta. Kita tadi minta apa? 6 kan? 6 itu read dan write. Read dan write. Kemudian kita 7675 ya. 7 full access RWX. Nah, kemudian kita yang terakhir itu 5 yaitu read dan execute, dia langsung R dan X seperti itu. Jadi perbedaannya sangat lebih ringkas dengan menggunakan number ya guys. Nah, kemudian selanjutnya adalah execute permission. Execute permission adalah izin untuk menjalankan file kalau itu file program atau script di dalamnya misalkan. Nah, dia juga untuk masuk ke dalam directory atau kalau itu directory. Nah, kalau sebuah file punya permission X, itu berarti file bisa dieksekusi langsung oleh user. Nah, studi kasusnya saat kita make dir, sorry, di sini make dir execute ls min l. Nah ini. Nah, seperti itu. Jadi kayak sama seperti yang lain. Nah, seperti itu guys. Ya, mungkin penjelasannya cukup sampai sini dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan atau belum terlalu jelas menjelaskannya. Eh, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.